Saya seorang anggota HW udah siap melaksanakan tugas dengan tidak membantah. Alhamdulillah saya coba. Tapi tentu tidak sama lah apa yang akan saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz, karena Pak Iko, Pak Lukman ini kan beda. Ada Ustaz-Ustaz yang biasa bercerita di tengah-tengah jemaah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa peran kita, tugas kita di Muhammadiyah yang diamanahkan oleh Muhammadiyah kepada kita untuk berada di perguruan Muhammadiyah. Kemarin saya juga sudah coba mengingatkan juga bahwa di Muhammadiyah itu ada fungsi perguruan Muhammadiyah. Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena fungsi perguruan Muhammadiyah di mana kita berada di sana itu adalah merupakan dalam rangka pencapaian tujuan Muhammadiyah, tujuan pendidikan dan tujuan Muhammadiyah jangka panjangnya. Saya tidak mau ada seorang pun guru Muhammadiyah yang tidak tahu itu, ya? Tak tahu tujuan Muhammadiyah, tidak tahu tujuan pendidikan. Ditanya di jalan itu guru Muhammadiyah, ya apa buat tujuan Muhammadiyah? Oh, tidak tahu saya. Saya cuma ngajar itu Muhammadiyah itu dari makan di Muhammadiyah itu. Itu kan jawaban yang keliru. Sebaiknya kalau kita ditanya apa tujuan Muhammadiyah, bangun tidur pun kita tahu. Nah, ini merupakan suatu yang perlu kita camkan karena kita adalah guru Muhammadiyah. Maka saya ingin mengingatkan ada 4 fungsi perguruan Muhammadiyah. Yang pertama melaksanakan pendidikan, yang kedua dakwah pelayanan, yang ketiga dakwah, yang keempat pengkaderan. Keempat-empatnya ini dilaksanakan secara simultan bersama-sama. Tidak boleh kita melaksanakan pendidikan saja, pendidikannya sudah bagus, pendidikannya sudah baik, sudah teratur, disiplin dan sebagainya, tetapi pelayanannya tidak baik, tidak boleh juga. Jadi kita semua yang berada di perguruan Muhammadiyah ini, mulai dari tukang sapu, penjaga sekolah, tukang sapu, terus guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, sampai kepada kepala sekolah, harus paham itu. Ya, harus paham itu. Kalau tak tahu dengan fungsi perguruan Muhammadiyah, maka akan beradulah, maka benarlah apa yang dikatakan orang, Muhammadiyah banyak mempunyai perguruan, tapi kalau mencari pimpinan, mencari orang yang akan melaksanakan amanah susah. Benar itu. Karena kadang-kadang tidak memahami hal-hal yang seperti ini. Nah, kita melaksanakan pendidikan sekaligus juga pelayanan. Pelayanan kita harus prima pada masyarakat. Ya, pelayanan kita. Bagaimana bentuk pelayanan? Saya kira Bapak dan Ibu paham ya, bagaimana pelayanan yang prima, pelayanan yang baik. Ada orang mengatakan kalau dulu sering didengar kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Tapi kita di Muhammadiyah nggak bisa begitu. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Itu salah satu. Tak bisa. Ya. Ini kita ringkas saja. Sebenarnya kalau kuliah 2 RKS. Kebetulan saya dosen juga di Umri sana. Sekarang pun masih ngajar. Hari ini jam 10 saya ngajar. 2 RKS. Nah kemudian yang ketiga, karena waktu sudah 7 menit. Yang ketiga itu dakwah. Setelah melakukan pendidikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan kurikulum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, kemudian tadi melaksanakan pelayanan yang terbaik, kemudian perguruan Muhammadiyah ini berfungsi sebagai dakwah. Bagaimana fungsi perguruan Muhammadiyah sebagai dakwah? Kita pelaksana dari perguruan ini, apapun yang kita lakukan, tindakan kita, kepribadian kita, pergaulan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, semua itu menjadi dakwah. Karena memang Muhammadiyah itu kan dakwah, organisasi dakwah. Utama yang dilaksanakan, apa saja yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu dalam rangka dakwah. Oleh karena itu tentu kita harus sesuaikan sebagai guru Muhammadiyah, sebagai pemegang amanah di perguruan Muhammadiyah,
kita harus melakukan apa yang setiap kegiatan kita, gerak-gerik kita merupakan dakwah. Ya, merupakan dakwah. Artinya kalau dakwah itu kan panjang kalau kita menerjemahkan. Bukan dakwah itu bukan hanya dakwah di masjid sana, bukan hanya ceramah-ceramah. Tapi dakwah itu kan mengajak orang, menyeru orang, memberi contoh kepada orang. Luas. Itu Pak Riko tuh kalau kaji dakwah itu. Ya, panjang itu. Ya kalau kita mengkaji apa yang disebut dengan dakwah itu ya, mengajak, menyeru, memanggil. Nah, tapi tentu cara-cara yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya, pokoknya apa saja yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kegiatannya dalam rangka dakwah, tidak pernah lepas dari itu. Karena memang Muhammadiyah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang terakhir, ini pas waktu nanti, paling lebih sedikit. Yang terakhir itu adalah pengkaderan. Fungsi yang keempat, yang terakhir itu adalah pengkaderan. Di Muhammadiyah dilakukan pengkaderan, di perguruan Muhammadiyah dilakukan pengkaderan. Pengkaderan itu bukan hanya untuk siswa, tapi termasuk pada gurunya. Gurunya kita ini, kelayarannya di Muhammadiyah ini, kita ini jadi kader Muhammadiyah. Ya, menjadi kader. Jadi kader Muhammadiyah akan meneruskan dan melanjutkan Muhammadiyah ini pada masa yang tegak. Makanya dia bisa bertahan sampai 108 tahun hari ini, ya, sampai saat ini itu karena adanya pengkaderan. Kalau tidak ada pengkaderan tidak berlaku itu, tidak akan bisa bertahan itu. Nah, bagaimana pengkaderan yang dilakukan kepada kita? Makanya di Muhammadiyah itu kan ada pengajian-pengajian. Sebetulnya pengajian yang dilaksanakan bukan hanya pengajian umum, tapi ada pengajian khusus. Dua sesungguhnya, pengajian umum dan pengajian khusus. Pengajian khusus inilah kadang-kadang yang akan membuat diri seorang yang berada di Muhammadiyah itu menjadi seorang kader. Kalau nggak bisa dikaderkan di Muhammadiyah ini, ya kita pikir-pikirlah, mau jadi apa kita di Muhammadiyah. Ya, ada istilah kalau nggak bisa dibina di Muhammadiyah dibinasakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lihat ini orang yang lama model Bu Skatitus, Bu Kina, tahu itu berapa banyak guru DPK, berapa orang guru DPK yang tidak kembalikan karena tidak bisa mengikuti apa yang diaturkan oleh Muhammadiyah, apa yang digariskan oleh Muhammadiyah. Tidak kembalikan. Maka saya, berapa orang itu guru DPK itu dipekerjakan oleh pemerintah. Tapi karena tidak bisa mengikuti aturan di Muhammadiyah, kita kembalikan. Tidak peduli itu. Di masa Pak Nando, guru pembantu, guru bantu, guru honor apa lagi, gampang. Masa Pak Nando, kan Pak Nando, dibalikkan, berhentikan, karena tidak bisa dibina, ya kan? Jadi peran kita pahami. Apalagi kalau kita guru di Muhammadiyah, guru yang disegarkan Muhammadiyah, guru honor pula lagi, baru honor, baru kontrak. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan itu, Muhammadiyah tetap akan membina, ya, Muhammadiyah tetap akan membina. Kalau kita tidak bisa, ya tunggu aja, gampang. Gelen, istilahnya itu gelen, betul apa ya? Guru DPK, guru bantu, kita laksanakan itu. Berapa orang guru DPK benar yang sama-sama dengan kita kembalikan. Tak bisa mengikuti aturan di Muhammadiyah ini. Kembalikan. Bahkan ada yang sebelum dia tahu bahwa kita akan mengembalikan, dia minta mengundurkan diri, pindah ke yang lain. Ada. Tak jauh-jauh itu. Barangkali kalau saya muter itu benar saya sendiri. Iya, seperti itu. Tahu nih yang akan dikembalikan, ya kita cepat-cepat yang minta berpindah kepada tempat lain. Kenapa? Karena tadi tidak bisa menempatkan dirinya sebagai guru Muhammadiyah. 4 fungsi perguruan Muhammadiyah ini tidak bisa dilaksanakannya dengan baik. Ada penilaian kita, semua kita ini kan menilai. Di akhirnya sampai kepada pimpinan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ngajak, mari amal usaha Muhammadiyah yang sudah bersusah payah dibangun, ya, dimulai dari, kalau ini dari tahun 68 di sekolah kan, dari tahun 68, mari kita hadapi
tapi kita bina bersama, kita pertahankan bersama, kita rawat bersama. Karena hasilnya juga adalah bukan tidak terlepas dari untuk kita. Terlepas dari untuk kita. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Saya ingin nanti kalau pada waktu lagi nanti kita membahas tujuan Muhammadiyah, tujuan pendidikan Muhammadiyah. Ya, maka wirid-wirid yang saya harapkan kemarin dimulai dari rumah saya itu saya mengundang tokoh Muhammadiyah. Tadi dan Iman itu beliau sudah malam melintang di Muhammadiyah ini. Ya, maka kalau ada wirid Pak, saya sarankan pahami Muhammadiyah. Karena ini barangkali kita berniat di sinilah mungkin di samping kita beramal tadi, kita akan mencari kehidupan di sini. Karena Muhammadiyah seperti itu. Ada yang mengatakan istilah jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi jangan lupa hidupi orang yang menghidupi Muhammadiyah. Penting. Kalau orang yang menghidupi Muhammadiyah tidak dihidupkan, tidak dihidupi, bagaimana dia melaksanakan amal di Muhammadiyah itu? Bagaimana dia melaksanakan? Itu semua bisa Bapak Ibu kalau kita ini bersama-sama. Kita bersama-sama. Alhamdulillah. Inilah kebersamaan. Saya yakin di perguruan Muhammadiyah SMP Muhammadiyah ini bisa terlaksana dengan baik asal kita punya tekad dan niat yang baik pula. Untuk apa kita di sini? Bukan hanya semata-mata untuk mencari kehidupan, tapi juga kita melaksanakan mau beramal di Muhammadiyah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak